Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Agisiningsi dengan NIM 1802106020 bersama teman saya bernama Febrianti dengan NIM 1802106015 akan mempresentasikan PSAK 50, 55, dan 60 instrumen keuangan. Ruang lingkup dari instrumen keuangan, yaitu klarifikasi aset keuangan, klarifikasi liabilitas keuangan, pengakuan dan pengukuran nilai aset dan liabilitas keuangan, penurunan nilai aset, penghentian pengakuan aset keuangan, penghentian pengakuan aset liabilitas keuangan, dan penyajian instrumen keuangan. Selanjutnya, instrumen keuangan yaitu setiap kontrak yang menambahkan nilai aset keuangan entitas dan kewajiban keuangan instrumen ekuitas entitas lain. Aset keuangan adalah kas, instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas lain, dan hak kontraktual. Liabilitas keuangan, kewajiban kontraktual. Instrumen ekuitas yaitu kontrak yang memberikan residual atas aset suatu entitas. Selanjutnya, ada klasifikasi aset keuangan. Klasifikasi aset keuangan itu mempunyai 4 sifat. Yang pertama, diukur pada nilai wajar, dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman yang diberikan, dan piutang. Yang keempat, tersedia untuk dijual. Selain ada klasifikasi dari aset keuangan, ada juga klasifikasi liabilitas keuangan. Yang pertama, diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, biaya perolehan diamortisasi. Yang ketiga, trending. Yang dimaksud trending adalah diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali di dalam waktu dekat. Derivatif mencerminkan aktivitas pembelian dan penjualan yang bersifat aktif di dalam klasifikasi liabilitas keuangan. Lalu ada fair value option. Nah, ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar terlepas apakah diperdagangkan standby atau held to maturity. Tujuannya adalah eliminasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ringkasan. Ringkasan tersebut meliputi klasifikasi, jenis instrumen, pengukuran awal, pengukuran selanjutnya, penurunan dan pemulihan nilai. Yang pertama ada klasifikasi FFTPL, jenis instrumennya instrumen utang, ekuitas, dan entitas. Pengukuran awalnya nilai wajar, biaya transaksi sebagai beban. Pengukuran selanjutnya nilai wajar, perubahan nilai wajar dari laba rugi, dan penurunan dan pemulihan nilainya itu tidak ada. Yang kedua, klasifikasi HTM. Jenis instrumennya instrumen utang, pengukuran awalnya nilai wajar ditambah biaya transaksi, pengukuran selanjutnya biaya perolehan diamortisasi dengan EIR. Selanjutnya, penurunan dan pemulihan nilainya itu ada 2 opsi, yaitu penurunan nilai dan mengalami pemulihan nilai. Yang ketiga ada klasifikasi LR. Jenis instrumennya instrumen utang, pengukuran awalnya idem, dan pengukuran selanjutnya idem. Lalu untuk penurunan dan pemulihan nilainya itu idem. Selanjutnya klasifikasi yang keempat itu ada jenis instrumennya ada 3 opsi, yaitu instrumen utang, instrumen ekuitas, dan instrumen ekuitas nilai wajar yang tidak andal. Yang pertama, opsi yang pertama adalah instrumen utang, pengukuran awalnya itu nilai wajar ditambah biaya transaksi. Lalu untuk pengukuran selanjutnya biaya perolehan diamortisasi dengan EIR.
nilai wajar dan perubahan nilai wajar. Untuk penurunan dan pemulihan nilainya itu ada dua opsi, yaitu mengalami penurunan nilai dan mengalami pemulihan nilai. Yang kedua, instrumen ekuitas. Itu pengukuran awalnya nilai wajar ditambah biaya transaksi, pengukuran selanjutnya mengalami biaya perolehan, dan penurunan pemulihan nilainya itu mengalami penurunan nilai dan pemulihan nilai. Yang ketiga, instrumen ekuitas nilai wajar yang tidak andal. Itu pengukuran awalnya nilai wajar ditambah biaya transaksi, pengukuran selanjutnya biaya perolehan, penurunan dan pemulihan nilainya itu mengalami penurunan nilai, tidak ada pemulihan nilai sama sekali kalau yang instrumen ekuitas nilai wajar yang tidak andal. Selanjutnya, penurunan nilai aset. Penurunan nilai aset itu adalah suatu kondisi ketika terdapat bukti objektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan. Peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas pada masa mendatang. Penurunan nilai bersifat permanen atau dibagi penambahan nilai yang bersifat kontemporer. Nah, penurunan nilai aset menggunakan konsep kerugian yang sudah terjadi, incurred loss konsep, dan jumlah penurunan dibentuk berdasarkan pada data historis, historical loss data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Febrianti. Proses dari penurunan nilai aset itu ada aset keuangan mempunyai dua, yang pertama individual, yang kedua kolektif. Lalu aset keuangan individual ini diindikasi mengalami iya atau tidak, itu mengalami penurunan nilai yang tidak ada. Jadi di aset keuangan individual itu tidak ada penurunan nilai. Yang kedua kolektif. Setelah diindikasi iya atau tidak mengalami penurunan nilai, ternyata mengalami